Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari seorang teman saya. Jadi ini bukan cerita yang biasanya saya ambil ya dari tweet Twitter. Ini langsung dari narasumbernya sendiri. Teman saya ini bekerja di sebuah pabrik batako atau bata ringan lah ya. Tapi bukan pabrik yang besar, cuma kayak home industry atau JV gitu. Pabrik ini terletak di daerah Sidoarjo dan memiliki karyawan sekitar 25 orangan waktu itu, 25 orang bagian produksi. Kebetulan juga si Budi ini juga bagian produksi ya. Nah, karena ada suatu hal dan ya keuangan waktu itu nggak sehat ya di pabrik itu, akhirnya pihak pabrik itu terpaksa mengeluarkan atau bahasa kasarnya mem-PHK 50% karyawan bagian produksinya. Tapi untungnya si Budi ini nggak termasuk ya. Jadi ya 25 kurangi 50% ya sekitar 12 orangan ya, 12 orangan lah kayak gitu. Nah, setelah itu ya tetap berjalan akhirnya. Tetap berjalan, produksi berjalan, cuma ya jamnya agak kacau ya. Karena biasanya kan ada shift pagi, shift malam itu. Dan akhirnya ini 12 orang ini terpaksa harus ngelembur gitu. Bukan terpaksa sih sebenarnya, dipaksa sama pabrik itu harus ngelembur tanpa uang lembur. Ya sebenarnya juga nggak adil ya. Cuman karena waktu itu Budi sama temen-temennya ini mikir lah, kalau seandainya protes nggak mau terus dikeluarkan gitu kan, mau cari kerja gimana? Apalagi kan cari kerja sekarang susah ya. Ya udah di ngalahin aja sampai si HRD-nya ini sih janji ini nggak bakal lama kok, sampai keuangan kita membaik, nanti bakal manggil orang lagi gitu loh. Intinya manggil lowongan lagi lah. Oke lah, disetujui sama si Budi sama teman-temannya ini. Tapi semenjak pemecatan karyawan-karyawan itu ya, pengurangan karyawan ini suasana pabrik itu mulai berubah. Berubah itu dalam artian gimana ya, lebih ke arah serem gitu, mistis gitu. Suatu ketika kan gini, pembuatan produksi batako itu kan harus tetap berjalan ya. Mesin itu kalau bisa itu nggak boleh berhenti, karena nanti katanya, kata Budi ini, kalau dimatikan beberapa jam atau sehari aja itu buat ngidupin lagi itu lama. Jadi nanti proses waktu produksi juga akan lama. Jadi nggak pernah mati nih mesin. Nah, waktu itu malam, sekitar jam 8 malam, si Budi sama kawan-kawannya ya udah mulai produksi lagi ya. Mulai produksi karena waktu itu tinggal 12 orang. Akhirnya diakal nih sama ketua timnya itu, udahlah dibagi, daripada kita capek gitu kan, dibagi aja 6 pagi 6 malam gitu. Shift 6 orang shift pagi, 6 orang shift malam, kayak gitulah. Oke lah, disetujui mungkin. Tapi ya memang karena kekurangan orang ini ya, jadi kerjanya harus ekstra gitu kan. Ekstra lebih. Misalnya nih kayak sehari bisa menghasilkan 50 batako gitu kan, dengan 25 orang. Nah, ini
12 orang ini harus sama, harus lebih menghasilkan 50 batako ini meskipun cuma 12 orang gitulah. Otomatis kan lebih kerja keras ya. Tapi waktu itu mungkin seminggu, 2 minggu pertama yang dialami Budi sama teman-temannya ya capek banget lah ya dengan kerjaan seperti itu gitu kan. Apalagi ya kekurangan orang. Cuman di minggu ketiga ini ada yang aneh sama pabriknya ini, tempat produksinya ini. Entah kenapa waktu itu pekerjaan itu kayak terasa ringan. Ringan banget gitu kan. Tapi ini yang Budi dan teman-teman gak sadari. Kok bisa ya ringan kayak gini? Ternyata waktu di dalam gudang produksi atau pembuatan produksi itu ada beberapa orang yang membantu. Gitu ceritanya. Ada beberapa orang yang membantu mereka. Nah, dipikir si Budi ini kan, masa sih udah buka lowongan gitu kan? Apa keadaan keuangan pabrik ini udah membaik ya? Kok udah masukin orang lagi? Budi nggak ngitung orangnya berapa. Ya, kalau dilihat secara kasat mata ya ada 10 orangan gitu. Cuman mereka nggak bertegur sapa dan juga sama Budi dan teman-temannya itu kayak biasa aja gitu. Kayak cuek gitu mereka. Oke lah, kerja ringan banget, pokoknya cepet banget waktu itu. Kayak bahkan biasanya lebih cepet meskipun kita pakai 25 orang gitu. Ini cepet banget orang-orang ini kerjanya, dibantu sama teman-temannya. Dan mereka itu nggak tanya sama sekali. Maksudnya ini biasanya kan orang baru itu kan nggak ngerti ya ini kegunaan mesin ini buat apa, terus habis kayak gini gimana gitu kan. Mereka itu kayak udah pengalaman banget lah, intinya kayak gitu. Setelah ya bekerja sampailah waktu istirahat sekitar jam 3 pagi. 3 pagi udah waktunya pulang dong. Habis itu kan ganti shift pagi ya. Tapi ya kebiasaannya Budi dan teman-temannya ini ya udahlah ngopi-ngopi dulu di dalam pabrik gitu kan, istirahat. Cuman waktu ngopi-ngopi ini kok anak-anak baru ini nggak ikut ngopi. Tiba-tiba hilang gitu aja. Pokoknya nggak ada jejak lah, hilang gitu aja. Akhirnya ngobrol nih sama teman-temannya, ya katakanlah si Wahyu ya. Wahyu ini tanya, Mandore kayaknya masukin anak baru deh. Iya, tapi kok nggak ada pemberitahuan ya, kayak gitu kan si Budi ngomong kayak gitu. Ya wis lah, yang penting kita nggak terlalu capek. Terus keadaan perusahaan juga udah membaik. Oke. Cuman yang mereka sayangkan dari orang-orang baru ini kok kayak nggak ramah ya sama ibaratnya pekerja lama kayak kita. Tapi ya si Budi dan kawan-kawan ini nggak menghiraukan lah, bodo amat lah, yang penting kerjaan kelar. Ini berlanjut sampai sekitar 4 hari. 4 hari kemudian iseng nih si Budi, bukan Budi ya, Wahyu. Si Wahyu tadi ini waktu di dalam gudang produksi kebetulan dia kerjanya jajaran lah sama orang-orang baru ini. Terus nanya si Wahyu ke salah satu mereka gitu kan, Mas, wong ngendi? Atau Mas, orang mana gitu kan. Orang baru ya Mas di sini. Diem aja nggak jawab. Masih tetap sibuk sama kerjaannya gitu. Ya si Wahyu ini kan malu ya, ya udahlah kerja aja gitu kan. Sampai akhirnya waktu udah nunjukin pukul sekitar 1:30 pagi. Ini Budi sendiri yang mengalami. Waktu Budi itu tadi mau bikin kopi, kebetulan di daerah kantinnya itu ada orang-orang yang berseliweran tadi, orang-orang yang baru tadi itu.
Salah satunya dicegat lah sama Budi, itu ditanya-tanya, "Mas orang mana sih mas?" Gitu kan. "Oh saya deket-deket sini." Gitu katanya. Ya penampilannya kayak manusia pada umumnya ya, nggak pucet ya, pokoknya kulit sawo-sawo bosok gitulah intinya. Ditanya-tanya, tanya-tanya, tapi jawabannya itu nggak ada yang ngena. Maksudnya tuh kayak dijawab, ditanya orang mana, harusnya kan misalnya saya orang Surabaya atau apa, ini jawabannya cuma ya orang sini, tapi nggak nyertain nama daerah. Oh, ya udahlah. Karena nggak enak ya, mungkin terlalu menginterogasi, akhirnya Budi menghentikan percakapannya dan ya udah, orang itu tadi udah ngeloyor pergi gitu aja. Dan waktu istirahat jam 3 juga hilang semua gitu. Nah, di sini mulailah mereka penasaran gitu kan. Kayak nggak enak nih kerja nih, kayak kita kerja sama orang asing aja. Paginya sebelum pulang, datang shift pagi terus sama mandor. Mandor ini tadi ditanya sama si Budi, "Pak, nambah karyawan kok nggak ngomong-ngomong sih?" Gitu kan. Si mandornya cuma diem aja gitu. Diem aja. "Pak, itu loh karyawan dari mana sih, kok kayaknya sombong-sombong gitu, nggak pernah tegur sapa, nggak pernah ngobrol sama kita karyawan lama gitu-gitu kan." Nah, si mandor cuma ngomong kayak gini, "Wis meneng wae ojo kakan cangkem. Udah diem aja, nggak usah banyak omong kamu." Gitulah intinya kayak gitu. Nah, begitu ada omongan kayak gitu kan, si Budi, ada apa nih? Nggak biasanya mandor itu kayak gini. Jadi waktu ditanya itu kayak kelincutan gitu ya, kayak bingung mau jawab apa, sampai akhirnya tercetus jawaban seperti itu. Ya udahlah, nggak diterusin sama si Budi. Selanjutnya ketika shift malam lagi ya, Budi ini memaksakan dirinya untuk bertanya lebih lanjut pada orang-orang ini tadi. Jadi dipaksa gitu kan. Waktu ya ada selah, ditanyalah salah satu orang baru itu tadi, mas, tanya seputar siapa yang masukin lah, daftarnya lewat mana lah kayak gitu. Tapi orang itu kayak senyum biasa aja gitu. Terus dia itu cuma ngomong kayak gini, "Saya langsung dimasukin sama bosmu kok." Gitu. Loh, maksudnya ya udah nggak pakai lamaran, si bosmu yang masukin kita. Oh, ya pikirannya si Budi ya orang dalam lah ini. Oh gitu ya mas. Tapi asalnya mas ini dari mana sih sebenarnya? Akhirnya dia jawab, "Saya ini dari sini-sini aja mas. Tapi ya mas jangan kaget kalau saya ngomong asal saya dari mana." "Emang dari mana mas?" Gitu. "Saya dari Gunung Arjuno." Gitu. Hah? Maksudnya anak kaki gunung gitu? "Iya, katakanlah saya anak Gunung Arjuno gitu, berasal dari Gunung Arjuno." Tapi dia nggak ngomong apakah anak kaki gunung atau apalah, pokoknya Gunung Arjuno. Nah, pikirannya si Budi kan waktu itu, oh, berasal dari pedesaan kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Oke, selesai pertanyaan, semua selesai. Pokoknya pekerjaan waktu itu cepet banget lah ketika ada orang-orang ini. Si mandor ini tadi pagi ya, biasa pulang. Si mandor ini tadi diculik lah sama si Budi sama si Wahyu temennya. "Pak, ngopi sebentar pak." Akhirnya ditanya-tanya, "Waduh pak, dari Gunung Arjuno kerja di sini gitu kan." Diem aja si mandor ini tadi. "Loh, kamu udah ngobrol sama mereka?" "Wis pak." Sebenarnya sih ya saya nggak boleh ngomong sama siapa-siapa sama tentang hal ini gitu kan, sama si bos. "Nah kenapa pak?"
Kan memang mereka kesini niatnya kerja cari uang. Nggak Kalau kerja sama mereka lebih baik nggak usah banyak omong, nggak usah tanya-tanya. Yang penting bagian kamu itu beres lah, kayak gitu. Oke, nggak tanya-tanya lagi tapi masih penasaran si Budi ini. Nah lucunya setelah sekitar 3 hari setelah Pak Mandor ngomong kayak gitu ya, ngomong sama Putri dan Wahyu itu tadi, Pak Mandor ini dipecat. Nggak tahu ya, kalau versinya Budi ini dipecat, tapi kalau versi HRD itu mengundurkan diri. Karena Mandor sama karyawan ini deket ya, jadinya ya udahlah, mereka sowan ke rumahnya Mandor ini tadi. Ya nggak banyak, cuma Budi, Wahyu, sama siapa lupa namanya. Cuma 3 orang kok waktu itu. Tanya-tanya, kok bisa, kenapa Pak, kok ada salah apa, kok bisa dipecat ya, gini. Ya ternyata itu tadi salahnya Pak Mandor. Padahal nggak ngomong apa-apa sih, cuma ngomong kalau kerja sama mereka jangan banyak omong kayak gitu kan. Ternyata bosnya itu kayak tahu gitu loh kalau Pak Mandor ini membocorin sesuatu. Ya udah terlanjur basah ya. Akhirnya Pak Mandor di rumahnya ngomong kayak gini. Sebenarnya yang kerja sama kalian itu bukan manusia. Waduh, Budi sama yang lain bingung dong. Bukan manusia gimana, wong kakinya napak, bisa ngangkat barang gitu kan, bisa megang mesin kayak gitu kan. Maksudnya gimana Pak? Ya, itu bangsa halus. Bangsa halus. Jadi ini kayak jin gitu ya. Kalau ceritanya si Budi ini gini, itu jin dari Gunung Arjuno. Nah, jin ini tadi dimintai tolong sama si bos yang punya pabrik ini melalui, katakanlah orang pintar lah, dukun lah, untuk bisa meng-hire pekerjaan yang ada di pabrik. Jadi kisahnya itu kayak semacam Bandung Bondowoso gitu ya, yang bangun candi. Cuman ini bukan bangun candi, ini bikin batako jinnya itu. Ya agak turun pangkat lah ya. Karena waktu itu pengurangan karyawan tapi produksi tetap harus dilanjutkan dengan target. Si bos ini kan bingung ya. Gak mungkin lah kalau manusia biasa, apalagi pengurangan karyawan, bisa mencetak target yang sesuai gitu kan. Akhirnya mereka, ya itu tadi, si bos ini tadi berinisiatif minta bantuan si dukun buat gimana caranya lah pabrik saya ini tetap produksi, tetap jalan baik gitu. Si dukun tadi menyarankan gimana kalau kita nyewa jin yang ada di Gunung Arjuno gitu kan. Karena si dukun ini tadi udah pernah melakukan hal kayak gitulah pada orang, ya mungkin sama lah si bos-bos kayak gitu. Oke, setuju dengan jaminan ya itu tadi lah. Jadi setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali kalau nggak salah, di malam tertentu itu si bos harus bawain 1 kambing utuh di gunung itu tadi, terus disembelih di gunung itu tadi. Ya mungkin buat persembahan mungkin ya. Intinya kayak gitu. Jadi bukan tumbal manusia. Jadi ketika si Mandor cerita kayak gitu, si Budi ini kayak, waduh, ya agak takut ya. Sekarang kita udah tahu. Dan jin-jin tadi itu nggak pernah, kalau shift pagi nggak pernah, pasti malam gitu. Nanti takutnya ada kenapa-kenapa gitu kan kalau mereka kerja. Tapi si Mandor ngomong, udah kalian nggak usah khawatir gitu kan, nggak bakal lama kok kayak gitu. Paling ya kalau dihitung waktu sih sekitar 2 minggu lagi mereka selesai perjanjiannya. Ya mandornya si Budi ini kan memang agak-agak dukun ya orangnya ya. Jadi tahulah hal-hal semacam itu. Oke.
Ya udah, Budi tetap bekerja sama teman-temannya. Cuman yang tahu ini kan 3 orang ya. 3 orang ini nggak mau memberitahu yang lain, takutnya ketakutan gitu. Ya udah, ketika bekerja sama mereka ya lancar-lancar aja, nggak ada komunikasi. Dan kadang-kadang ya Budi melihat mereka bekerja ya, dan mereka juga melihat Budi bekerja itu kayak sambil senyum gitu. Ya agak takut juga disenyumin sama yang bukan manusia ya. Tapi tetap lancar dan sesuai prediksi si mandor ini tadi, 2 minggu kemudian mereka udah nggak masuk kerja, nggak ada. Ya mungkin saja perjanjian sama si bos ini udah selesai ya kontrak kerjanya. Cukup seram dan lucu ya kalau yang ngalamin ini Budi ya. Saya baru tahu juga ternyata nyata jin itu bisa membantu pekerjaan seperti yang dilakukan Bandung Bondowoso kayak gitu. Atau mungkin kalau di kisah versi Sundanya itu Sangkuriang ya, Tangkuban Perahu. Baik, mungkin itu saja cerita dari Budi. Cerita dari ya Budi ya, maksudnya cerita saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.